Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Tahun ini insya Allah sudah akan datang dari pusat, ya. Ada terkait penilaian kota KLA itu, ada yang namanya penilaian hibrid. Nanti kita akan melalui. Kami diberikan kesempatan untuk mewakili Sulawesi Tenggara ke tingkat nasional mengikuti lomba Pejas itu sendiri. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio, Tangarapada. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemkot Bau-Bau bersiap ikuti penilaian kota layak anak oleh pemerintah pusat. SMP Negeri 2 Bau-Bau terpilih untuk mewakili Sulawesi Tenggara dalam perlombaan pangan jajanan anak sehat PJAS tingkat nasional. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini 24 Januari 2025 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, Pemkot Bau-Bau bersiap ikuti penilaian kota layak anak oleh pemerintah pusat. Informasi terkait hal itu dilaporkan Hairul Mulku. Tahun ini insya Allah sudah akan datang dari pusat, ya. Ada terkait penilaian kota KLA itu, ada yang namanya penilaian hibrid. Nanti kita akan melalui. Pemerintah Kota Bau-Bau tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti penilaian Kota Layak Anak atau KLA yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat di tahun 2025 ini. Penilaian tersebut akan dimulai dengan proses penilaian secara hybrid pada Februari 2025 ini, diikuti dengan verifikasi faktual yang dijadwalkan antara Maret sampai April 2025. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bau-Bau Abdul Rahman menyebutkan, meskipun belum ada kepastian terkait jadwal Pemkot Bau-Bau untuk verifikasi faktual apakah di bulan Maret atau April, pihaknya memastikan siap mengikuti seluruh proses penilaian ini bersama kota-kota lain di Indonesia. Tahun ini insya Allah sudah akan datang dari pusat, ya. Ada terkait penilaian kota KLA itu, ada yang namanya penilaian hibrid. Nanti kita akan melalui Fikom dan mereka. Setelah itu dilakukan insya Allah pada bulan Februari. Setelah itu untuk pada bulan Maret sampai April itu akan diadakan faktual langsung ke Kota Bau-Bau. Tapi ini apakah karena ini seluruh Indonesia, apakah nanti bulan Maret atau bulan April ke Kota Bau-Bau, kita tunggu saja informasi dari mereka. Sebagai bagian dari persiapan, lanjut Rahman, DP3A Kota Bau-Bau akan mengadakan rapat gugus tugas yang melibatkan seluruh stakeholder terkait. Tujuan utamanya adalah memastikan kesiapan dokumen dan data pendukung yang dibutuhkan pada proses penilaian. Abdul Rahman menjelaskan berbagai bukti dan dokumen pendukung telah disiapkan, diantaranya jumlah anak, peraturan wali kota atau perwali tentang KLA, serta bukti keberadaan sekolah ramah anak dan puskesmas ramah anak. Semua dokumen ini akan dipresentasikan secara hybrid maupun saat verifikasi faktual. Sehingga dalam waktu dekat ini kami akan mengadakan rapat gugus tugas. Kita akan panggil semua stakeholder yang terkait dengan kota layak anak, seperti Bapeda, Capil, kemudian perpustakaan, dinas kesehatan, puskesmas, kemudian camat, dan pokoknya sama SKPD yang terkait dengan kota layak anak. Kita akan insya Allah kita akan pada bulan ini kita akan bicara tentang kesiapan kita. Kota Bau-Bau sendiri telah meraih predikat KLA kategori Pratama di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun Abdul Rahman berharap bisa mendapatkan hasil yang lebih baik setelah proses verifikasi oleh tim pusat. Abdul Rahman pun menegaskan bahwa upaya Pemkot Bau-Bau untuk menjadikan kota ini sebagai kota layak anak tidak hanya berhenti pada penilaian. Pemerintah Kota Bau-Bau terus menerapkan kebijakan yang mendukung kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai bagian dari komitmen jangka panjang dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Pemerintah Kota Bau-Bau menyiapkan 8 sekolah sebagai penerima program Makan Bergizi Gratis MBG tahap pertama yang akan dilaksanakan pada 3 Februari 2025. 8 sekolah tersebut berada di Kecamatan Murhum. Asisten 3 Setda Kota Bau-Bau Laode Darussalam menyebutkan program MBG tingkat Kota Bau-Bau akan dilaksanakan secara bertahap. Ke depan pada tahap berikutnya akan menyasar sekolah-sekolah lainnya di kecamatan yang berbeda sambil terus dilakukan evaluasi untuk kesuksesan program ini. Ia berharap program MBG ini dapat disukseskan oleh semua sekolah-sekolah yang ada di Kota Bau-Bau sehingga diharapkan masyarakat, guru dan kepala sekolah dapat memahami kebijakan pemerintah pusat ini. Dikatakan program MBG bukan lainnya, SMP Negeri 2 Bau-Bau terpilih untuk mewakili Sulawesi Tenggara dalam perlombaan pangan jajanan anak sehat PJAS tingkat nasional. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Kami diberikan kesempatan untuk mewakili Sulawesi Tenggara ke tingkat nasional mengikuti lomba PEJAS itu sendiri. SMP Negeri 2 Bau-Bau terpilih untuk mewakili Sulawesi Tenggara dalam perlombaan pangan jajanan anak sehat atau PEJAS tingkat nasional. Keputusan ini didapat setelah melalui penilaian ketat sejak Januari hingga November 2024. Sekolah yang terpilih akan mengirimkan dokumen hasil laporan kepada panitia lomba pada 31 Januari 2025. Selanjutnya, tim khusus akan melakukan visitasi untuk memastikan laporan yang dikirim sesuai dengan kondisi di lapangan. Pengumuman pemenang lomba direncanakan pada Juni 2025. Kepala SMP Negeri 2 Bau-Bau, Nurhayati Muiz mengungkapkan, keberhasilan sekolahnya terpilih tidak lepas dari bimbingan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau serta arahan penjabat Wali Kota Bau-Bau. Menurutnya, sekolahnya memenuhi semua kriteria penilaian termasuk sarana dan prasarana yang sangat mendukung program PEJAS berdasarkan pantauan BPOM. Kami diberikan kesempatan untuk mewakili Sulawesi Tenggara ke tingkat nasional mengikuti lomba PEJAS itu sendiri. Sehingga kami sekarang lagi mempersiapkan segala sesuatunya dan memohon dukungan dari segala pihak, baik dari pihak orang tua siswa, Kepala Dinas Pendidikan maupun dari pejabat Wali Kota Bau-Bau. Mudah-mudahan dari semua pihak kita bisa bekerja sama mensukseskan kegiatan program ini. Nurhayati optimis sekolahnya dapat meraih juara dalam lomba ini karena dokumen yang akan dikirimkan adalah laporan yang sesuai dengan fakta di lapangan. Nurhayati menjelaskan, program PEJAS ini bertujuan untuk memastikan jajanan yang tersedia di sekolah memenuhi standar kesehatan. Pihak sekolah berkomitmen untuk menyediakan pangan yang aman, sehat, dan bergizi untuk meningkatkan konsentrasi serta prestasi akademik siswa. SMP Negeri 2 Bau-Bau sebelumnya juga telah meraih penghargaan dalam program PEJAS pada tahun 2024 bersama dengan SMP Negeri 1, SMP Negeri 3, serta MTS. Penghargaan ini diberikan atas komitmen keempat sekolah tersebut dalam menyediakan jajanan sehat bagi siswa. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Berita yang terakhir, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bau-Bau Diskominfo terus berkomitmen untuk meminimalisir area blank spot di beberapa wilayah Kota Bau-Bau. Setiap tahun titik tak ada signal internet terus berkurang. Pada tahun 2024, dalam sistem penghubung layanan pemerintah, Diskominfo melakukan pemasangan internet fiber optik di beberapa area, yakni di Puskesmas Waborobo, Kantor Kelurahan Labalawa, SD 2 Labalawa, Kantor Kecamatan Bungi, Kelurahan Gonda, SD Negeri Gonda, SMP Negeri 13, SMK Negeri 15, dan di Kantor Kelurahan Kantalai. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Diskominfo Kota Bau-Bau, Hairunisa menyebutkan, Diskominfo juga melakukan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bau-Bau berupa pemasangan VPN atau Virtual Private Network untuk sistem pelayanan masyarakat. Selain itu,
Sebanyak 18 sekolah di Kota Bau-Bau telah mendapatkan bantuan pemasangan akses internet dari Bakti Komdigi. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan sekolah-sekolah tersebut dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik sehingga mutu pendidikan dapat meningkat. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemkot Bau-Bau bersiap ikuti penilaian kota layak anak oleh pemerintah pusat. SMP Negeri 2 Bau-Bau terpilih untuk mewakili Sulawesi Tenggara dalam perlombaan pangan jajanan anak sehat PJAS tingkat nasional. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.